sendiri, Moskov, itu aku suka banget kalau emang di ban atau diambil aja. Di ban sama diri sendiri. Dan kali ini Onyx berada di first pick. Sementara Mythic Seal berada di second pick. Memang ada side yang berubah. Blue side, red side berpindah. Namun hasil kita harapkan yang terbaik untuk Indonesia yang lagi nobar-nobar. Yang lagi di bundaran HI. Kalau muter-muter jadi Hihi. hihi. Ini dari siapa nih? Tunggu. Dari Bude All apa Clara bawa? atau dari dari All. Ini dari All nih. Kaget Bude dikit. ketularan. Tapi itulah dia yang lagi nobar-nobar. Jangan lupa untuk suarakan semangat kalian. Mana nih semangatnya untuk tim Onyx? Go Onyx. It's Onyx time gitu. What time is it? It's Onyx time. Kalau di sini dikurangin 4 jam dari Indonesia ya guys. Iya benar. Aku Masih mau ngasih tahu itu ada perbedaan jam. Tapi inilah dia. It's Onyx time juga karena mereka udah mendapatkan 2 game. Game point, match point untuk Onyx. Dimana mereka bisa memulangkan Mythic Seal dengan 1 sepakan saja. ya, satu lagi nih. Satu ya. lagi. Dan ternyata berarti kalau gini Moskovnya di ban, power banget buat ZP. GP ya. Oh ya, pero pegangan comfort Pero itu. Dan Nggak ini dikasih. cukup menarik kalau Onyx nge-ban Poviusnya juga. Jadi 2 pick on Moskov dan Povius yang mereka pick ketika mereka red side 2 akhirnya. game Woi. dihilangkan dan Akhirnya keluar. Akhirnya kita melihat Kairi main Lancelot setelah di group stage yang nge-ban itu Onyx. Iya, dan kita tanya-tanya mana nih Lancelotnya Kairi? Ternyata disimpan buat di sini. Ditanya ke Yap kan waktu itu. Ya Iya. kita tanya ke Tanya ke Yap kan kalian. Tunggu disimpan, waktunya. disimpan. Terserah aku nanti gitu. Wah sekarang waktunya asik. Siap coach Adi. Oh well, apa yang kalian ekspektasi ini? Oh. Dengan first pick langsung Lancelot di tangan Kairi. Ya ekspektasi aku langsung jelas nih ya. Kayak aku pengen membandingkan gameplaynya Kairi dengan Karthus sih. Iya dong. Oh tadi juga dipakai loh Nah, kan. makanya. Kaltusok. Oke. Tadi juga keluar dan Kaltusok. Karthusok. Ini Kairi juga bisa. Kai Tusok. Oh, Terus. menarik juga. Kan Iya. di Filipina gitu. Gitu ya? Kaltusok. Tapi oke, Tusok ini siap dari Lancelot milik Kairi. Kalau dari Goni melihat wow, Baxia dan juga Lancelot berada di tangan Onyx. Sementara kalau Mythic Seal tuh ngedapetin Juxin dan juga Arlot. Gimana Gon? Oh ini rotasinya cepat sih kalau aku ngeliat dari 2 pertama Onyx ya. Baxia, Shield Unity bisa ngebantu atas bawah atau mungkin invasi ke arah jungle. Ditambah lagi dengan Lancelot. Harith ini untuk ngebalansin dimana mid game nanti ketika Holy Crystal lah Power Spike yang again kalau ditabrak seperti Chushin, Arlot dia nggak gitu takut lah ada Shaman Force yang bisa nambah shielding dan memberikan damage. Ya, aku kira mau Granger ya, mungkin sama dengan tim Liquid Philippines ya. Granger akan jadi powernya juga buat mereka. Harit, Kak, katanya. Ya, Harit. Mereka mainin kayaknya bakal 5 hero yang beda di game 1 dan 2. Mereka berada di side yang berbeda, hero-nya juga beda. Berarti tergantung side. Tergantung ya, tergantung juga Lancelotnya mau di band sendiri nggak nih? Kemarin kan di band sendiri di first picknya buat Onyx juga. Dan Fredrin ternyata menjadi pilihan. Wah, ini berarti aku lumayan jatuh cinta dengan 3 pick awal Onyx. Karena ya sekali lagi track record nih ya. Kita bicara Ken mungkin dengan hero-hero yang bukan Bukan assassin. make play juga. Dia harus berharap banyak berarti ZP. Ini menyelesaikan tugas-tugas ini dari farmingnya, dari dapetin point killnya. Itu harus jalan dan tertata rapi buat ZP. Mythic Seal apakah mereka berfokus main aman dengan Fredrin yang diambil? Yap. Kayaknya mereka gitu deh, mainnya nggak mau yang terlalu ngambil resiko, win con-nya direct jelas dan ya itu yang mereka ngincer kayak jadi game potensi game terakhir mereka. Jadi nggak terlalu neko-neko nanti pasti MM-nya mestinya yang agak belakang. Tapi sesuai nggak dengan gameplay Mythic Seal bermain aman seperti ini? Kayaknya udah mau nggak mau juga nggak sih. Dan di sisi lain Onyx mereka masih banyak kartu juga sebenarnya. 2 hero terakhir atau 2 pick terakhir. Tapi Mythic Seal berkaca dari group stage. Yap. Dan ini adalah panggung knockout. Oke. Gimana performa mereka nih? Jelas ini di luar ekspektasi aku sih. Kayak mereka digadang-gadang kuda hitam ya kan. Tapi mereka lumayan hancur juga. Tapi sebenarnya masuk akal sih kenapa mereka kalah 2 game ini. Karena lawannya Onyx. Bukan. Oh, bukan. Ya itu Kenapa? oke lah, itu poin bagus lah, poin bagus dari Clara lah ya. Oke. Onyxnya serem, nggak ada yang mau pick loh. Betul, Iya, nggak ada betul. sisaan. Itu poin bagus. Tapi aku taruh yang kedua. Apa? Ya. Poin paling pertama sebenarnya kalau kita lihat mereka di nomor 4 ketika 2-0. Heeh. Berarti game time-nya paling lama. Heeh. Nah itu waktu mereka kalah di bawah menit 15.
Kita belum melihat mereka berhasil ngedrag lawan masuk ke zona jam main mereka gitu loh. Mereka kayak belum siap gitu ya, belum bangun. Bener, mereka kayak suka 20 menit ke atas lah. Dan belum kelihatan dari Mythic Seal-nya bisa nge-drag gamenya selama itu. Karena early gamenya ketika kepegang gak bisa dibalikin sama sekali. Tim late game berarti mereka. Betul. Mereka kuat di late game. Betul. Dan Onyx mungkin udah sadar, makanya mereka selalu mainnya cepat, gak mau buang waktu. Ya. Babi Bu Bebo, no. Disiplin lah bisa dibilang. Minim blunder. Ada beberapa kesalahan Onyx. Cuman ya balik arah draft tentunya 2 marksman diamankan oleh Onyx, Nih, Granger dan ini- juga Franco. Ngeliat Franco ya, ada timbul kecurigaan kayak Kari kah nanti untuk ZP? Kari Beatrix udah jadi kayak jaminan mereka nanti buat di late game. Lagi ya, ini insurance late game. Ya. Late game, mereka bisa nggak nih untuk ngeliat 18 menit ke atas? Dan Onyx harus bisa menjawab hal itu, Om. Ya, tapi early game-nya udah dipegang dan Onyx kan, Lancelot, Iya. Power, ada Retri, terus Harit juga biasanya cuma butuh 2 item, Starlium, Holy, udah mulai aktif juga. Sekarang kita ngeliat Hero Suns di terakhir-terakhir terus ya. Parsha, Di picknya ada Faramis, bukan oleh... Good pick. Siapapun yang dimakan Bloodhound, ada Netherrealm nanti. Netherrealm to the rescue nanti. Ini mau Kari pun pusing nih. Dan dipilih counternya juga, glue juga yang bisa dibilang netralisin. Ini mereka mau glue dan ada Faramis juga, jadi glue-nya nggak terlalu ke counter juga. Jadi oke lah ya. Dan Jadi winning condition untuk Onyx adalah kuat semua ini sih kalau aku ngeliatnya tim fight-nya mereka kuat, tapi mereka harus fight Beatrix, ini. ya. jadi menangin aja. Udah menangin early game udah buat Onyx. Iya. Dan untuk Mythic Seal apa yang harus Late mereka game lakukan? banget. Oh. Atau maksimalin combo dari Franco dengan Beatrix, which is lumayan sulit sekarang. Karena ada Faramis. Lane mana nih yang akan menjadi medan perang di game ketiga? Aku bilang mid. Mid lane. lane. Oke, ini adalah game ketiga, game penentuan. Akankah Onyx melaju dengan mulus? Langsung dijawab oleh Ranger Mas dan juga Lim Kocul. Thank you so much Budi Clara Monster. Tentunya ini mungkin menjadi hari keberuntungan dari saya. Di match yang pertama saya melihat Lancelot dari Courtesy. Di match yang kedua saya melihat Lancelot dari Kairi. 2 pemain Lancelot terbaik di dunia berada di depan muka saya dan bermain dengan Lancelotnya. Dan ya mudah-mudahan hari ini juga lu ngeliat tim Indonesia pertama Ji masuk ke semifinal. Betul sekali. So kita tanpa berlama-lama buatnya di Jakarta, dari Sabang sampai Merauke, yang di Saudi Arabia dan yang di manapun kalian berada di belahan dunia ini. Mari kita menonton untuk melihat apakah Oni mampu menjalankan game ini dengan maksimal atau ada game selanjutnya. Enggak sih. Dari draft aku sih Onyx sekali ya. Karena kita tahu lah untuk Franco Supras yang tercounter habis dengan adanya Netherrealm Faramis. Plus ya gue suka juga ngelihat Assassin Kairi is back. Tadi dia main Hayabusa aja jago banget gimana main Lancelot kan. Hati-hati ya hati-hati tetap perlu karena memang Fredrin ini plus Arlot ya nggak bisa dianggap remeh juga nih. Ini kombinasi Fredrin Arlot sering banget dimunculkan sama Onyx juga by the way. Jadi kayak gua rasa Onyx udah tahu untuk ngadepinnya juga harus gimana. Ya pokoknya bisa kita bilang mereka respect dari band and pick juga udah mulai respect. Gameplay mereka dan bahkan lihat dimana kondisi dari Suns dan juga Gulupi yang nanti akan bersinar itu akan jadi satu kombinasi yang sangat baik sih. Ya, 2 basic common emblem Franco dan juga dari Chusin ya. Untuk Goldman Savero. Sekarang hari tuh ada beberapa yang bikin langsung ke Enhanced Talisman tahu. Jadi nggak pakai Starlium. Iya. Nextnya biasanya ke Concentrate tuh. Jadi karena cooldownnya udah tutup sama Starlium, sepatunya juga bisa diganti jadi sepatu top Magic. boots mungkin atau penetrasi juga bisa. Apapun, sepatunya bisa diganti apapun, jadi lebih fleksibel. Cuma masih ada juga yang main Starlium. Nanti kita lihat lah Savero mainnya ke arah mana. Oke, kita lihat kombinasi yang akan coba dilakukan di arah top lane. Karena Boye dan juga Kun akan membuat Luffy bisa ketangkap, tapi Kane di depan sana tetap berangkat dari Kiboy menuju ke arah Boye. Bakal coba ditutup kembali di Dibalikin. level 4, tapi nampaknya melepaskan dari Mythic Seal. Kerja untuk pulang dan satu buah manciman yang mantap dari Mythic Seal. Revitalize bahkan tidak bisa menutup jalannya dari DMS Turret yang langsung menuju ke arah Kiboy. Satu buah point kill first blood dari Boye tanpa adanya flicker, dan bahkan di arah bottom lane kita lihat ngomongin Savero memang tidak akan ada keunggulan pasti. Karena kita tahu ZP salah satu damage yang sangat kuat, tapi Kairi melepaskan menuju ke arah Retribution kah, tapi langsung dihindari dengan ada Thornros. Kairi bertahan dengan ada Pancer di depan sana. Cool sekerat rumah dan Phantom Execution mendapatkan satu buah point kill dan diberikan kepada Kairi. Iya, untuk dapetin 1 kill di awal tuh udah bagus banget untuk Lancelot. Dan memang pertukaran tadi Turtle ya.
Cuman gue ngeliat gak ada poin memang dari Onyx untuk dia kontes karena turtle-nya tadi dengan tumbangnya Keyboy. Secara nggak langsung Onyx gak ada lagi frontrunner-nya. Belum lagi Lutfi-nya kan belum level 4 tadi. Dia harus clear dulu, jadi tetap akan telat. So ya pilihan terbaik lepas turtle-nya, cari apa yang bisa didapetin dan kill. Itu udah jadi maksimal lah. The best thing yang bisa ditukar juga sama Onyx ID. Retro bisa bakal dikeluarkan. Tapi lihat di depan sana, Mythic Seal menarik kembali ke Lutfi depan Sliss yang on point menargetkan dengan instan dan bakal Sans. Flicker power defensif berhasil menyelamatkan dirinya karena dia tahu dia butuh untuk ngerem ini untuk tim fight selanjutnya karena Kairi satu objektifnya masih terbuka gitu loh. Satu orange buff masih terbuka. Dan itu harus diperhatikan, Lim. Dan hati-hati juga nih karena Fredrin ini kuat banget early. Ya walaupun tadi juga sempat ya ada kill yang dapetin Kairi, jadi bisa dibilang Kairinya sedikit lebih unggul. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau Mythic Seal ini punya kekuatan early game yang nggak bisa dianggap remeh. Chusin dan Fredrin plus Arlott ini tiga sumber utama yang mereka perlukan untuk memenangkan early game. Iya, diangkat-angkat di segala-gala. Semua efek sisinya nggak akan ada habisnya. Iya, continuous banget ini. Ini di segala-gala. Dan kalau ngomongin ke arah Lutfi ya, Lutfi bisa ke depan, tapi kalau Lutfi udah berhasil ngemancing ke arah Bloody Hand, itu lebih mahal lagi, Lim. Itu lebih mahal lagi kalau Lutfi berhasil ngemancing dari sampai Bloody Hand. Kan itu memastikan dari Onyx Indonesia bakal bebas. Entah dari Xavero untuk team fight, entah dari Kairi masuk ke belakang, dan bahkan Sans masih bisa ngelindungin soalnya. Ya sebenarnya gue rasa siapapun sih. Untuk Bloodhound ya, siapapun yang kena Bloodhound itu akan tercounter selama ada Sans di sana. Ya, tapi Lutfi dan juga Keyboy itu adalah pilihan yang paling tepat sih menurut gua. Tapi satu buah Mania, jangan sampai terpancing kembali dari Kairi. Satu buah point kill di turtle yang kedua ini juga cukup menentukan mereka untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Lutfi telah membuka vision. Target di mana Ken berada. Apakah bakal coba ditabrak? Tidak mau terlalu terburu-buru, tapi informasi dari arus sungai ke arah top lane belum ada God Laner yang bisa datang untuk bisa membantu. War X sudah jadi juga, turtle-nya ke reset. Buying time dilakukan oleh Lutfi dan ini makan waktu lumayan banyak. Waktu yang banyak didapatkan oleh Lutfi. Sans, jangan lupakan. Kali ini di belakang, Flicker for defensive dikeluarkan. Lutfi terperangkap, Keyboy mencoba melakukan cover sampai Heroes kami menuju ke depan. Zaman belum ada. Tapi nampaknya Keyboy ini masih punya satu buah revitalisasi untuk menyelamatkan jiwa dan raganya. Meanwhile, dari Kairi berhasil mendapatkan satu turtle. Baik time yang berhasil dilakukan Lutfi dan kawan-kawan. Kairi one by one situation dengan adanya Kane masuk ke dalam. Nampaknya udah gak bisa diselamatin lagi sama Sans. Dan itu dia the best thing team fight yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Monica Indonesia. Distraction, team fight dapetin satu point kill dan juga turtle. Tapi Mythic Seal, mereka seakan beda suara loh. Mereka mungkin nggak ngelihat tadi, nggak ada vision ketika Kairinya pegang ke arah turtle. Tapi ketika di tengah ada Xavero, ada yang mau balik ke turtle, ada yang mau team fight, ada yang mundur. Jadi terlalu banyak tadi yang dilakukan oleh Mythic Seal dan tidak satu tujuan. Membuat akhirnya Onyx mencari celah tersebut. Walaupun ada celah, tapi tetap Mythic Seal sekarang lagi unggul dari goldnya. Oke, target ke arah Keyboy. Targetnya tapi dua tim fight yang berbeda. Keyboy benar-benar berhasil membuat para pasukan dari Mythic Seal kehilangan poin dan Kairi is coming. Keyboy still survive in the bottom lane, membuat para pasukan dari Mythic Seal mendapatkan kerugian pasti. Tanpa ada barter sedikit pun, tanpa ada buah tangan. Mereka mendapatkan zong total di bottom lane. Dan jangan lupa ya, ada flicker tadi yang digunakan oleh Boye juga. Berarti initiate powernya nanti akan berkurang. Plus, bukan hanya flicker dari Boye, nyawanya pun sama. Tapi oh no, Xavero, no way, dia gak boleh tumbang dan terangkat begitu saja. Gak ada jalan lagi yang bisa dilakukan Xavero, bahkan ZP setidaknya terpancing dari flicker yang mereka miliki, menabrak ke arah belakang ZP target utama mereka. Nico membuat barikade. Tidak ada yang boleh masuk ke dalam lagi. Membuat para pasukan dari Mythic Seal kali ini mereka mendapatkan keuntungan dari kerugian yang udah melimpah yang mereka dapatkan. Pertukaran untuk melepaskan satu turret dari bottom lane itu wise decision mungkin untuk turtle yang ketiga. Ya, untuk saat inilah ya bisa dibilang Radiant Armor udah jadi juga nih. Untuk Lutfi dan juga Xavero damage-nya akan berkurang. Sans juga sama walaupun Sans utility. Tapi ya gue rasa Kairinya bakal tetap bebas. Final slash. Oke, Lutfi bakal coba di-commit. Kayaknya target menuju ke Ken sebuah jawaban sih. Tapi Lutfi instant kill. Bisa. Xavero kali ini belum datang. Dan bahkan CPU di depan mata tidak ada flicker kembali. Dan Kairi terjepit. Gak ada NetherRealm. Gak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi one last puncher berhasil mendapatkan para pasukan dari Monica ID di depan sana. Mencoba dibalikin kembali. Xavero is coming. Ken berhasil mengembangkan Keyboy. Tapi Xavero mencoba untuk berdansa. Flicker for defensive dikeluarkan. Tapi nampaknya Lutfi kembali termakan oleh para pasukan dari
Ori Indonesia bahkan Suns ditenggelamkan di depan mata. Double kill didapatkan oleh CP. Mungkin tadi kondisi awalnya tidak cukup baik untuk CP, tapi ternyata permasukan dari tim Mythic Seal mereka tidak tinggal diam. Kyrie mencoba untuk berdasar sambil menzoning out Ken. 2 zoning out dilakukan Kyrie. Retribution. Wah, ini tetap didapatkan oleh Kyrie. The King and Jungle from Indonesia. What the retribution from Kyrie. Ya kayaknya gak ada retribution, masih cooldown tadi. Dan ya gue respect sekali dengan keberanian Onyx ID bermodalkan informasi darah dari Ken yang udah mulai low. Seperempat mungkin tadi. Xavero berani banget berdansa di depan. Plus dari Kyrie juga yang tahu objektifnya ke arah mana nih. Turtle lah objektifnya. Sekarang Turtle point kill. Turret bahkan di arah top lane. Wow. Didapatkan semua oleh Onyx. Kyrie again, ini mungkin untuk beberapa orang kita tahu memang tidak mengagetkan melihat Kyrie dengan Lancelot dan juga retributionnya. Tapi kondisi tadi terlalu banyak crowd control yang memegang Kyrie. Tapi satu Phantom Execution terakhir yang mendapatkan poin kill atas Ken yang akhirnya tidak ada lagi. Counter, tapi Kyrie jangan lupakan. Oke, dia dapat turtle, oke dia dapetin point kill, tapi masuk ke dalam. Yang dikhawatirkan adalah nanti akan ada pertukaran 2 poin kill untuk menyelamatkan Kyrie. Itu nggak worth it masalahnya. Bener. Sekarang udah jadi brute force ya. Tapi bedanya Kyrie dia pakai Fury Hammer untuk bantuan damage pastinya. Biasanya kan War Axe plus brute force endless battle langsung. Ini mungkin bisa ada opsi ke arah Fury Hammer dari Hunter Strike. Luffy Gitu ya. target utama mereka kembali dengan damage dan Sobat selamatkan. Tapi nampaknya keluar dari cara Kyrie. Untung aja tadi nggak ada tahun karena Ken dan Render Amati from CP for nothing. Suns menjadi target utama mereka. Flicker for defensive. Informasi telah didapatkan. Suns tidak memiliki Flicker. Menabrak kembali itu kayaknya bukan sebuah decision make yang bagus. Kenapa? Mereka butuh Luffy. Mereka butuh ada yang bisa digendong satu. Dan dari tadi Ken ini masih selamat loh hitungannya dari gendongan Luffy. Iya. Dan jangan lupa tadi Suns-nya masih lumayan jauh ya. Plus Suns-nya tadi memang nggak mau pakai Flicker untuk nyelamatin Luffy. Plus Itu wise decision. Iya memang pas udah sampai pun tadi sempat kena Netherrealm, tapi dilempar keluar dari area Netherrealm-nya sama Nico. Makanya ya Lutfi tetap tumbang. Tapi reset lagi. Sekarang Lord sudah muncul. 1.300 gold keunggulan yang tidak sebesar itu juga untuk menit yang ke-9. Masih bisa dibilang so-so. Tapi bawahnya muncul. Pertama kita lihat Luffy masih punya 1 flicker. Itu cukup mahal sih hitungannya. Itu cukup mahal dan Xavero show di arah tengah, tandanya mereka aktifan 5 versus 5. Luffy di arah depan, berikan belakang Crystal Bagger dan kembali Kimo diselamatkan dengan Netherrealm dan Ken akhirnya terperangkap. Itu dia poin kill yang digendong oleh Luffy. Tampaknya Kunder cara untuk pulang. Kimo memang tumbang, tapi lihat yang bisa diberikan dari Kyrie. Berdasar dengan ada puncher yang dimiliki, membuat CP ter-takedown. Shutdown pun terjadi dan Nico. Where are you going Nico? No, where to run? Tersisa Boye seorang diri, bahkan masih dikejar lagi Suns di depan. Dan langsung saja Boye untuk di teamfight sebelumnya, tapi kali ini tak Boye untuk bisa selamat. Wipe out Onyx ID membalikan keadaan dengan awalnya terdesak. Sekarang mereka yang mendesak. Lagi-lagi Netherrealm yang membalikan keadaan. Semua masuk di area yang dimiliki oleh Suns. Plus target mereka yang berbeda, zoning dari Keyboy plus Lutfi tadi sangat berdampak positif. Targeting dari Kyrie, belum lagi dari positioning Xavero, the best tadi dari teamfight Onyx. So sekarang gold ada di tangan Onyx, bukan hanya gold, Lord, pressure, semua zona bahkan dikuasai oleh Onyx ID. Nice. Terucap dari mulut Keyboy, frontliner Onyx Indonesia. Kita tahu Keyboy salah satu roamer terbaik yang ada di Indonesia. Di depan sana dengan Baxianya memberikan badan, tapi Lutfi menjadi peran penting. Konsil Kemi didapatkan, target menuju ke belakang. Tapi jangan lupakan kembali kalau mereka harus menargetkan yang sangat pentingnya itu Ken. Ken dari tadi bebas dan lihat ketika Ken terangkat sekali Lim. Kelar langsung Mythic Seal. Tapi harus hati-hati juga karena sekarang ada best turret nih. Di bawah masih Holy Defense dan let's see push dari mid lane. Bakal coba didapatkan ke arah belakang dari seorang Luffy menargetkan Nico. Tapi nampaknya berapa sekarang dari Mythic Seal. Mereka tidak bisa menyelamatkan sesuatu dari Ken. Terangkat di depan sana. Luffy membaik time dengan immortality yang dia miliki. Dia terlalu banyak buying time. Mampukah coba dijemput oleh berapa sekarang dari tim Indonesia. Dan dijemput oleh Sun Luffy. Tapi sayang sekali yang mantap. Magnet dari satu Iron Hook Boy memang Lutfi untuk kesekian kalinya. Iya. Kalau kata Suns tadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan Immortal masih gak nolong juga. Oke, tapi riset dengan 2 best turret yang didapatkan oleh dari Onyx ID, Mythic Seal akan sangat kesulitan
Goldnya yang tadi mereka unggulin 1000 doang, sekarang dibalikin sama Onyx, dibayar dan 4000 gold, malah keuntungan dari Onyx. Kairi menuju ke arah Malefic, roar, ya jelas-jelas. Penetrasi yang sering banget dibikin oleh Lancelot Hybrid juga. Dan gue gak ngelihat nih adanya item yang bisa menahan damage dari Kairi atau juga Savero. Karena keduanya ini source damage yang berbeda, sumber damage beda, artinya harus lebih effort lagi. Mungkin sekarang kayak opsinya cuma satu, ke Twilight Armor, Queen Swing. Ini dua item yang menurut gue bisa lah untuk nahan physical dan magical sekaligus. Tapi ya belum ada. Dan sekarang Onyx gak kendor loh. Mereka tetap kasih pressure dan mereka mau ambil inner turret. Kalau ngomongin ke arah inner turret di arah top lane, ini akan menjadi team fight yang besar. Tapi kalau bisa kita lihat laning mereka bagus di arah mid dan juga bottom lane, udah berada di tengah. Dan jangan lupakan lagi Mythic Seal, mereka cukup kuat untuk defensif. Dari tadi kita melihat gimana caranya Lutpi benar-benar menjadi target utama. Mereka biarkan Kairinya terlebih dahulu dan Kairinya nggak masuk dari tadi, ditungguin sampai Boye bingung harus gigit siapa. Sebenarnya Kairi masuk pun, Kairi digigit sama Boye pun, Sans pasti buka ulti sih. Sans pasti Netherrealm. Itu yang satu poin pasti ya. Dan dari Haritnya ternyata dia nggak pakai ini, nggak pakai Starlim, dia pakai Unchained Talisman langsung ya. Iya. Sepatunya penetrasi. Ini Harit sekarang udah banyak yang kayak gini kawan-kawan, jadi nggak kaget lagi. Lebih karena banyak variasi untuk Harit sih. Lebih ke karena Starlimnya kena nerf J, 5 detik baru bisa nge-trigger dari efek uniknya, makanya udah nggak dipakai lagi. 5 detik tuh sangat lama loh dalam zaman Force, sampai udah habis. Bahkan dia tuh harus berdansa di depan sana dan Lutfi mencoba menangkap Karkade. Maka coba di-cancel begitu saja, mancimannya mata dan hilang begitu. Instant kill dengan adanya Skypicer. Lihat di belakang sana Boye menutup Kairi. Satu blow dihantam pada following damage dan Keyboy versus everybody. Keyboy itu strong, menarik arah Khun. Kerjalan untuk pulang. Tebak permasukan dari Mythic Seal, mereka harus kehilangan Khun. Pertukarannya dengan ada Keyboy. Tapi Salaman Force, Lord Savero berdansa dengan indah dan membuat permasukan dari Mythic Seal. Mereka mundur ke arah belakang. Boye masih coba untuk menghindari damage dari Tornado. Tepat execution memastikan Boye ter-take down. Kairi, one last hit menuju ke arah CP. Win of Nexus after for this time. Masih ada clear Mania. Dan bahkan menuju ke arah base turret. Gak boleh membuat itu terjadi. Kairi, immortality yang on point membuat dia masih bisa selamat. Satu wave terlalu lama untuk Kairi. Harus keluar dari cengkraman Mythic Seal. Defensive dan Mythic Seal masih bertahan. Tidak mau diselesaikan dengan cepat. Bahkan mereka menurunkan. Lihat keuntungan gold dari Onyx. Tadi masuk di angka 4000, sekarang turun ke 2400. Terlalu buru-buru lagi-lagi Onyx. Mereka harus menahan temponya. Dan sekarang lihat take over dari Lord yang langsung di setup. Mereka kalah jumlah, tidak ada Savero, tapi tetap akan dibuka Lutfi di bagian paling depan. Lihat si Lordnya. Lutfi lagi bakal coba untuk melakukan baik dan retribution for Kairi, gagal. Karena CB yang on point berhasil mendapatkan damage dari besarnya roket yang dimiliki dari Lord kali ini. Permasukan dari tim Nordic Indonesia langsung drop dari gold difference 1000 gold saja. Ternyata harapan untuk Mythic Seal masih terbuka di depan mata. Menangkap ke arah belakang, tidak ada Win of Nature sekarang sudah available kembali. Dan benar-benar Lutfi harus target yang benar. Karena kalau Lutfi kembali lagi tergigit, tertarik, ini bahaya untuk Lutfi. Lutfi udah termakan sampai 6 kali. Berat untuk Lutfi bisa bertahan di depan sana. Dan keputusan untuk Onyx juga nih, harus lebih tenang lagi. Karena jujur, Lutfi tadi misplay, Lutfinya tumbang duluan, fine. Cuma menurut gua, Onyx terlalu overextend juga. Dia tabrak tadi depannya. Dia paksa lagi tadi di bagian daerah base-nya Mythic Seal. Dan itu gagal. Itu yang membuat dari kerugian yang tadinya udah diterima oleh Onyx dengan tumbangnya Lutfi, ditambah ada lagi misplay yang dilakukan oleh teman-teman Onyx ID. So sekarang mereka harus defense Lord dulu. Mereka harus clear dulu Lord di bagian atas, bawahnya kedorong memang, dan satu terpaksa harus pulang. Ya, jadi ini menutup keuntungan yang dimiliki dari tim Mythic Seal. Kairi satu decision move yang bagus banget. Mereka jadi bisa clear Lord dengan sangat mudah. Di tengahnya juga bisa mereka tahan. Dan kalau clear sangat cepat, inner bahkan tuh harusnya nggak harus pecah. Inner tengah harusnya nggak harus pecah. Nah, dengan adanya keuntungan mereka di dua laning tersebut, Lord di arah atas ini makin menambah keuntungan untuk Onyx Indonesia. Oke, memang gold tidak terlalu jauh, tapi laning phase yang benar bisa dimainkan. Ini benar-benar membuat Onyx ID punya kesempatan besar untuk nge-take over Lord. Tapi dengan catatan, team fight mereka harus 5 versus 5. Kalau tidak 5 versus 5, Onyx ID mereka akan kekurangan power. Siapapun itu, mau Sans, mau Lutfi, mau Keyboy, Savero, apalagi Kairi. Iya. Yang penting ini Netherrealm dulu deh. Kunci dari Onyx ID menurut gue itu semua di tangan Sans. Pertama, kalau Sans yang kena nih, sampai tiba-tiba ada kejadian Sans kena Bloody Hand, itu selesai sih gue rasa. Itu dead end untuk Onyx. Tapi kalau misalkan siapapun lah selain Sans pokoknya kena Bloody Hand, itu bisa di counter dengan Netherrealm, gue rasa Mythic Seal yang selesai.
Karena sekarang goldnya bisa dibilang setara lah. Ya udahlah, under 2000 gold nggak jadi gap yang jauh. Apalagi dari keduanya hampir udah full item. Plus Xavero udah di Holy Crystal. Oke, damage dari Xavero juga udah nggak gampang untuk dibendung. Untuk Xavero mungkin notes-nya kayak penggunaan zaman force-nya aja sih. Nggak boleh terburu-buru. Gak boleh tengah banget gak sih? Iya, nggak Karena dari tadi gue lihat di central of team fight gitu loh. Jadi damage dari Matrix-nya itu tetap bisa masuk, Lim. Nah, itu yang harus digarisbawahi nih. Matrix-nya harus ada yang ngejar. Di bawah tadi yang ngejar tuh Kiboy. Kiboy yang nempelin. Bener-bener di zoning habis-habisan dan memang Kiboy juga keras banget kan. By the way, dari Kiboy juga dia ada toilet armor, ada immortal, dia bisa nge-backup lah. Bisa nunggu backupnya datang. Cuma sekarang masih cooldown sih harusnya dari Kiboy immortalnya. Sebentar lagi lah baru ready. Untuk Lutfi udah ready. Oh, udah ready ternyata dari Kiboy, udah siap dengan immortalnya. Lord Evolve. Ini akan menjadi team fight yang sempurna bagi Onyx ID ataupun Mythic Seal. Kita akan lihat nih siapa yang akan membuka team fight-nya, siapa yang akan mendominasi team fight-nya, karena dari hero utility itu lebih banyak untuk Mythic Seal. Jangan sampai terpancing permainan front to back. Front to back permainan ini bakal coba dilihat dari mulai tim Onyx Indonesia clear mid dan juga bottom lane mereka masuk. Bottom lane mereka masuk mendorong sampai tengah depan base, mereka akan pasti pancing team fight dan itu akan ada di Lutfi. Lihat Xavero bakal coba untuk ngebait di mana para pasukan dari Mythic Seal di depan sana ketika minion sudah mulai masuk ke base dari tim Mythic Seal. Informasi didapatkan. Lutfi mencoba melawan zoning out dengan immortal yang mereka miliki, menabrak ke belakang. Kento udah mulai bisa digendong depankan. The Kairi bakal coba dapetin satu barang yang dengan sangat pasti. Ken gak bisa dibendul. Apa slot masih for nothing. Untuk momen kill dan Xavero diselamatkan dengan adanya Sans. Satu momen kill tambahan. Boy gagal untuk mendapatkan satu buah covering up dan pelarian for nothing. Memang adanya Skypiece dari belakang sana, tapi yang dilakukan para pasukan dari Mythic Seal, mereka masih menumbangkan Sans dengan kembali lagi dalam 3 detik yang sebelumnya agak cukup lama. Xavero Zippy, Xavero survive, dan di Indonesia Onyx masih menumbangkan 3 pemainnya. Menyisakan 2. Nico tumbang. Mencoba menarget ke arah belakang, Xavero dan Nico. One last man standing, boy. Gak ada yang bisa dilakukan. Langsung dihilangkan. Pecah immortality. Dan ini bencana untuk Mythic Seal. Onyx Indonesia melaju ke babak selanjutnya. 3-0 tanpa balas dan rematch the Battle of Champions. Here we go, semifinal perwakilan Indonesia yang pertama berhasil mencapai titik semifinal. Sang Raja Langit membuktikan memang awal mereka tidak terbilang rapi, tapi sekarang di babak knockout mereka tampil dengan sangat-sangat baik. Dan ya, semifinal di tangan Onyx. Watchman dari Onyx menuju ke semifinal dan Indonesia. Mari kita dukung tim Indonesia. 1 sudah semifinal dan selanjutnya di hari esok. Sobuding Lada Monster, take it away. Yes, dan sorak-sorai bisa Budi rasakan dari seluruh penjuru Indonesia. Karena tim Onyx ID mereka berhasil untuk menundukkan Mythic Seal perwakilan dari Myanmar. Dan kita tahu sendiri bahwa Onyx mereka haus akan kemenangan untuk melangkah lebih jauh di tahap ini. Welcome to Top 4 Onyx ID dengan game ketiga yang cukup berdarah-darah, Yep. tapi mereka berhasil menutup series ini dengan 3-0. Ya, meskipun hampir ke drag ya sampai dengan late game tadi. Tapi nice decision dari Onyx adalah bagaimana mereka langsung nyempetin buat dapetin Lordnya, melihat posisi dari Zippy juga. Yang memang sudah terekspos ngebuka badannya tadi dekat di area base dia. Ini menang kuantitas jelas tadi untuk Onyx dan eksekusi dari Kairi yang sangat perfect sepanjang permainan. Tanpa ada point dead sama sekali tadi untuk Kairi yang akhirnya membawakan early game advantage bisa dipegang oleh Onyx ID. Modalnya udah cukup banyak ya, dari turret segala macam. Memang sempat ke netralisir dari ekonomi. Cuman dengan inhibitor di bagian bawah dan Lord muncul di atas, itu udah map atau mungkin Lord untuk Onyx banget. Karena ya itu yang tadi bilang, respon harus keluar dan kebetulan Zippy yang respon dan ya langsung dimaksimalkan oleh Onyx. Dan GG, disinilah fight terakhir di mana mereka berhasil menutup harapan Mythic Seal untuk tembus ke arah semifinals. Ya, itu flanking bagus banget tadi ya dari si Kiboy juga. Langsung menuju ke belakang, positioning dari Zippy yang terbuka ketika dia tumbang. Dia udah sadar kayak timnya udah gak punya damage sama sekali. Buset, ini tos-tosan yang menghantarkan kepulangan dari Mythic Seal juga. Permainan di game ketiga memang ada mungkin banyak yang bisa diperbaiki, namun tengok siapa di sini, ada Kairi. What sort of question is that? Of course, it's Kairi joining Dan us from sepertinya RK. di panggung Big juga ada victory that nama we just saw in Kairi. 3-0. Kita akan langsung dengarkan Sweet saja Nala. bagaimana interview dengan Look into the Kairi. past, Onyx 1 MSC 23.
Last year, 24 was not looking too hot. This year, you're in semifinals. What does that mean to you personally? What does it mean to me? For us, this MSC means a lot because we want to prove ourselves that we want to prove that we can still fight, that we can still aim for the championship. And you think, Even though we lost first round exit last MSC. and you want to make it in statements, right? A 3-0 win here in quarterfinals. That's a statement. Yeah. Very good, very good. Now look, you had your game against Team Liquid before. You're gonna get them again in the Dan semifinals, a Kyrie bilang rematch. ini Now, sangat berarti Sans was karena saying tahun that lalu he wanted to have mereka this game and didn't gagal play it dan ini in the adalah semis. untuk Do you pembuktian agree bagi with him on mereka. that? Yeah, I think all of the player wants to meet Liquid again. Oh, semuanya pengen ketemu Why Liquid. do you really want to Yeah. face off against Liquid? First of all, they are like one of the strongest teams in this tournament, in this EWC, and the last time we fought, I think we were just unlucky. It was still a close game, right? Karena Even Liquid yang game terkuat one. ya. They were Yeah. also very good, and Kurang beruntung ya. we also got unlucky. Fair enough. At least here Nggak on the ada stage, Bude it'll be a masalahnya, different nggak ada sort hoki of Bude jadinya. challenge. Ada Hoka Bude. Tapi Of ngelihat course, dari because you're Kyrie playing Team katanya Liquid, tim you'll be Onyx your udah fellow siap untuk jungler, melalui Kaltizi on the untuk other melawan tim side, Liquid. playing against you. You said he's number one. Do you think he still is? And what do you have to say to him? Yeah, still is, but after I beat him, I'll become number one. Fair Panas, enough. pedes, Spicy. Fair enough. That's all you need to hear. Again, thank you very Spicy. much, Kyrie, for joining us. Pertanyaan Congratulations on the win. That's Onyx Kaltizi. off Apakah into dia the masih nomor satu? semifinals. Yes, We'll send dia it sekarang back nomor satu. to our desk. Tapi nanti ini yang menarik di mana Kyrie dipertanyakan karena memang dua nama inilah yang menjadi top of mind untuk jungler di seluruh Yes. dunia. Kyrie atau Kaltizi? Banyak yang menjawab Kaltizi masih menjadi nomor satu dengan trofi-trofi yang sudah dia punya, dengan melalang buananya dia dari season awal hingga sekarang. Namun di sini Kyrie ingin membuktikan diri setelah mengalahkan Kaltizi, dia akan menjadi nomor satu. Yap, yap. Setuju nggak kalau kata-kata itu? Ya setuju sih sebenarnya, setuju banget lah. Karena untuk bisa mengalahkan kan butuh pembuktian ya, dan Betul. pembuktiannya ada berarti nanti untuk 2 hari ke depan. Kita harus sabar-sabar dulu, nunggu dulu. Tapi lumayan spicy sih dari Wih. Kyrie. Kyrie aktif sekali nih, ingin langsung menghancurkan kunci milik Mythic Seal. Dan dengan demikian, mimpi dan perjalanan dari Mythic Seal harus dihancurkan dan dipatahkan. Tertutup sudah. Ya, hanya sampai ke arah top 8, namun sangat disayangkan kita sudah melihat total 2 tim hari ini harus hilang harapannya untuk mengangkat piala MSC. Tersenyum sedikit di atas penderitaan orang ini, Bude, gimana ya? Tapi nggak apa-apa, yang penting kan Indonesia menang. Betul. Karena ada menang ada kalah, itu sudah Hukum di kompetisi ya. hukum Pertandingan, ya. di pertandingan. Tapi memang di game ini Onyx 3 game mereka sapu best of 5 series, nggak perlu. Gak Ya, perlu 3-0 ya. Tapi ini juga membuktikan bahwa tim yang menang dengan 2-0 atau yang datang dari upper ya, ini mereka semua punya advantage dibandingkan dengan siapa yang lawan yang mereka pilih atau yang dipilih. Buat mereka juga gitu loh. Jadi so far kita melihat ya tim yang lolos dengan skor 2-0 ya mereka lah yang berhasil untuk lolos juga. Belum menjadi batu sandungan dan memang se-powerful itu ya berarti untuk tim-tim 2-0 yang berhasil melaju. Nah, Nah ini masih di game kedua nih soalnya analis aku lihatnya nih. Iya. Cuman game ketiga ini yang cukup menarik ya, di mana 19-4 ini game yang kedua. Game ketiga lebih hampir 20 menit ya. Betul, Oh, betul. Itu sebenarnya sudah hampir masuk ke ranahnya Mythic Seal. Hampir ya. Hampir, cuman tadi di last second decision mereka ketika Zippy nge-reveal positioningnya dia, yep. itu kayak mereka nggak bisa terlalu berimbas ke mana-mana gitu loh. Tanpa adanya Zippy, Yes. mereka nggak punya damage yang lebih untuk bisa melakukan team fight. Ya. Plus minus ya. Jadi terlalu mengandalkan ZP. Kalau nggak ada ZP kayak tadi last fight karena clear udah nggak ada power untuk fight yang maksimal. Dan ya Onyx cukup pinter mainin makronya. Modalnya kebanyakan yang mereka ambil dari early dan mid. Ya itu bagus banget sebenarnya untuk Onyx bisa mengambil game ini, tapi bukan berarti tiada celah bagi Onyx. yep. Masih banyak ruang-ruang Yes. yang bisa diperbaiki oleh Onyx. Nah, untuk melangkah ke selanjutnya, apa nih yang mungkin bisa menjadi pelajaran di game ini untuk bekal mereka di babak semifinal? Kalau menurutku tetap fokus ya, karena selama game time-nya masih berjalan, lawan masih belum pecah base-nya, mereka nggak boleh gegabah juga. Tadi yang bisa memperpanjang nyawa dari Mythic Seal adalah waktu Savero tumbang depan base.
Itu titik balik loh, titik balik di mana Mythic Seal hampir juga. Ya mereka sudah mulai menyamakan dari goldnya, sudah mulai ngejar juga. Cuman ya masih ada decision yang bisa dimenangkan dengan Onyx. Menurutku mereka harus tetap fokus dan jangan overextend ketika gamenya mau berakhir. Atau jangan buru-buru deh buat end the game gitu. Benar-benar. Dan Apalagi winning conditionnya udah dipegang sebenarnya. Mereka mundur tuh nggak kalah, tapi mereka terlalu memaksakan. Tadi ada momen dimana ya Xavier terlalu maksa, minion ke clear, dia tetap berada di situ dan dipunish. Dan ya sangat disayangkan untuk Mythic Seal belum berhasil melakukan comeback. Cuman untuk Onyx ID mereka tetap tahu winning conditionnya setelah recovery dan ya mereka berhasil Oke, menutup tapi 3-0. ya ngebahas tentang mungkin Om bisa juga bantu kita melihat bahwa tadi Onyx ID dengan Keyboy, Baxia, Yap. udah ngeliat di sini potensinya Keyboy nggak dikeluarkan secara maksimal. Apakah dari Onyx sedang mencoba hal yang baru? Lebih ke ini juga sih sebenarnya Dina ya biar Dina pasti gak sih, jatuh ya. ke lawan itu yang pertama. Dan yes aku lebih suka memang kalau ngeliat Keyboy dengan hero-hero yang bisa initiate ya, Padang, Chow, Gatot Kaca mungkin seperti itu ya. Tapi ya sebagai Baxia pun tadi it's okay karena kita mau lihat Baxia bukan hanya tahan badan dari depan. Tapi kalau kalian lihat dari track recordnya di last team fight-nya tadi, Keyboy itu dia puter belakang, dia lewat belakang buat bisa jemput ZP-nya yang Yes. memang play di belakang dengan Baxia Shield Unity dia. Tabrak. Di belakang yang itu bagus banget. Jadi Baxia nggak perlu selalu harus lewat depan, tapi Yes. bisa juga ya flanking lewat belakang. Dan itu udah bagus karena minimal nih kalau misalkan ada spell, ngeluarin spell. Dan itu udah informasi yang sebenarnya bisa dimaksimalin nanti sama teman-temannya untuk di-commit. Iya, dan dia bisa tempelin ZP terus, bikin ZP kewalahan dan ngelihat momen-momen. Ini momen yang apa nih? Momen mana yang berharga banget buat Onyx? Momen berharga pasti yang di awal ya. Di early-nya di mana mereka berhasil buat pegang tadi di early-nya. Dan di akhir waktu yang ada flanking yang masuk dari siapa tadi? Keyboy. Nah gitu. Ini momen-momen masih sebenarnya dipegang oleh Onyx ya, menit 10 dan lihat modalnya sebenarnya mereka nggak cuma terlalu fokus fight ya, mereka memang kuat banget dengan ada Netherrealm untuk fight juga, Xavier juga dengan area of affection Force juga kuat, tapi mereka juga nggak lupa yang namanya turret. Dan di tengah-tengah kita tentunya kita bisa membahas game ini, match ini merayakan kemenangan Onyx dengan lebih meriah karena di tengah-tengah kita sudah ada Xavero. Congratulations. Thank you. Gimana apa kabar? Sehat? Nah, Jauh nih, Bude pakai. Tapi Xavero sebagai player anyar, kamu ngelangkahnya udah jauh banget nih sampai ke babak berarti akan semifinal. Gimana Xavero menghadapi MSC? Kalau aku sih ngerasanya seru sih, soalnya banyak apa ya, ketemu tim-tim yang juara-juara kan dari berbagai region ya. Jadi itulah challenge, apa sih, tantangan gitu. Kamu suka tantangan? Ya. Oke, tapi Xavero nih ngeliat kan Xavero sendiri kan masih baru mungkin ya di sini internasional sendiri. Tantangan terbesar Xavero waktu sampai di sini tuh apa kira-kira? Kontrol diri sendiri mungkin, biar disiplin sama apa ya, ya nggak terlalu banyak itu lah misplay atau blunder. Oke, nggak mau terlalu overextend juga ya sebagai marksman. Ya. Cuman tadi ngelawan ZP, gampang kah? Apa sulit kah? Atau sesuai ekspektasi? Kayaknya sering ketemu di scrim ya? ZP. Lumayan loh. Nah, denger-denger sering ketemu di scrim, ZP, tapi oke, hari ini performanya gimana? Xavero pede menangnya atau PD menang sih. dia menang? Tapi ZP adalah satu player veteran, sedangkan di sini Xavero rookie. Gimana? Seorang rookie itu bisa terus mungkin bisa compete, bisa menghalau ZP juga. Apa nih kiat-kiat dari Xavero untuk berhadapan sama ZP sang veteran? Mungkin lebih pede aja sih sama ya all in aja, soalnya kan udah ini kan kesini pengen juara. Oke. Tapi kan Xavero ngisi gold lane nih. Ya. Nah, itu Pak Manwe kasih ada insight gak antara Pak Manwe atau Kelra mungkin? Kelra ada insight gak dari mereka untuk kamu? Kalau cewek ya pasti ada lah, kan dari scrim kan dia juga itu kan bantu-bantu. Nah, pasti ada lah dapat ilmu dari dia. Kalau Kelra mungkin cuman itu sih, udah sering scrim sama dia jadi dapat banyak ilmu dari gameplaynya aja sih. Oke. Nah, kan udah lawan ZP dan Ya. besok ketemu Oheb lagi. Kemarin kalah, udah siap belum? Siap banget. Siap banget. Apa nih yang beda sebenarnya tapi kira-kira kisi-kisi dikit Maksudnya beda. persiapannya? Mungkin lebih itu aja sih, ready buat itu match besok. Soalnya kalau yang masih di group stage banyak itu ya, banyak missnya. Oh jadi
kekalahan di saat group stage, apa yang mungkin udah dipelajari sama Xavero gitu, pelajaran yang paling diingat ketika melawan OHEB. OHEB itu seperti apa sih di mata Xavero? Jago. Jago. Si simpel itu ya. Satu kata ya ternyata ya, jago ya. Jago di apanya? Tim fight-nya. Team fight. Laning pede. Pede. Kelas. Oke, tapi berarti persiapannya masih tetap sama nih antara playoff dengan group stage kemarin. Ada bedanya lah pasti. Oh gitu. Ya. Oke. Ada bedanya apa tuh? Apakah memang kalian lebih berfokus explore hero-hero power dari para player atau gimana? Ya mungkin lebih banyak hero Kairi sih nanti. Kan hari ini kan keluar Lance kan. Kalau dari kemarin. Iya. Kelas. Dan selalu Hayabusa, tapi hari ini kemenangan, congratulations, bersih 3-0 Xavero, dan kalian akan melaju di lusa. Mungkin di sini mau disampaikan, karena yang nobar-nobar di Indonesia tuh banyak banget loh Xavero. Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin untuk keluarga, untuk Sonic? Buat keluarga ya thank you lah buat udah dukung sampai sejauh ini, sama buat Sonic ya thank you buat dimanapun yang itulah watch party, kan banyak kan yang di watch party itu. Thank you buat Sonic, dukung kita terus di semifinal besok. Singkat, padat, jelas. Dan bisakah kita mendapatkan hasil yang berbeda dari group stage? Bisa. Bisa! Semoga menang, dan thank you banget Xavero udah di sini. Good luck untuk prepnya, dan kita doakan yang terbaik. Dadah. Thank you. Thank you, thank you. Good luck, good luck. Dan kalau kita ngebahas tentang adanya hari ini, hari yang spesial, tadi di game tadi itu banyak banget yang terjadi. Dan kalau ngebahas tentang game tadi, juga kita akan ngebahas highlight-highlight yang terjadi. Inilah dia, dan momen-momen di mana Onyx ID mereka berhasil untuk menangin game ini. Udah pede menang Xavero. Iya, pede banget sih ya. Dan dia juga mention kayak bakal ada perubahan pastinya ya. Ya. Tapi lebih ke jungle nih berarti nih ya. Karena tadi kan Lancelot juga akhirnya kita melihat perdana buat Kairi dibuka ternyata di game yang ketiga. Sempat di spill di tease sedikit ya sama Betul. coach. Nanti kita keluarin pas waktunya yang pas, dan ternyata hari inilah waktunya Lancelot. Besok apa yang waktunya mungkin tepat yang keluar? Apakah ada yang berbeda? Kita Tapi lihat. aku suka sih kayak picknya dari Onyx ID ini sekaligus untuk mendinai power dari Ken. Ken kayak gak terlalu efisien 3 game yang sudah berlangsung ya, karena lebih sering dipaksakan untuk mainin hero-hero tank aja dibandingkan dengan assassin dia. Dan jadi nggak hidup kayaknya ya identitas Mythic Seal. Kalau Ken nggak nyaman itu goyah banget. Iya. Game 1, game 2 terlihat. Jadi kuda hitam udah kecoret 2 ya. 2 ya benar. Masih ada 1 ya. Tim Masih ada Spirit. 1. Iya. Dan ngelihat Xavero tadi yang hadir di sini sebagai rookie, mata dia penuh dengan keyakinan. Datang ingin juara. Yes. Udah bukan coba-coba, udah bukan ingin menjajaki, mencicipi internasional, tapi dia hadir dengan juara. Iya. Pasti sih ya kayak. Tapi tadi kan kayak waktu aku nanya kayak dia udah pede banget karena sebenarnya untuk rookie main apalagi beradaptasi ya. Itu lumayan sulit loh. Lawan-lawannya juga veteran semuanya. Iya. Dan ternyata masih sanggup untuk dilewatin dengan dia. Dan sebenarnya terlihat sih dari performanya yang meskipun tadi gimana ya, udah bikin blunder tapi dia bisa bounce back. Kadang-kadang kalau udah mistake nggak bisa bounce back, nah itu terlihat mungkin kurang mentalnya. Tapi tidak, untuk Xavero terbukti sudah beberapa kali match penting dia bisa clutch, dan ya welcome again Kelas. to top 4. Iya, Xavero dengan kupikir bakal push Moskov, ternyata tidak ya. Iya. Kemudian di band sendiri tadi, tapi permainan yang begitu apik dan ciamik dari tim Onyx. Sonic pun berbahagia yang lagi nobar-nobar. Mereka kayaknya lagi happy-happy bersama. Dan ini tatapan senyuman namun pedih namun bahagia dari penghancuran kunci milik Mythic Seal. Jadi kita udah tahu lawan selanjutnya bagi Indonesia Onyx adalah tim Liquid Philippines, rematch dari group stage. Iya, kembali ya. Berarti ini adalah champion dari masing-masing region. Bakal ketemu kembali sekali lagi rematch dari group stage. Udah rematchnya di semifinal ternyata. Dan dengan format makin- yang berbeda, best of 5. Betul, makin seru, makin ramai, dan kalian semua bisa menjadi saksi, bisa menyaksikan perhelatan akbar dan ditambah menjadi bagian dari MSC at EWC. Jadi beli tiketnya langsung dan dapatkan, karena
kita akan ada di sini sampai tanggal 2. Sampai tanggal 2, ini baru hari pertama babak knockout. Besok, lusa, dan besok lusanya lagi masih ada. Jadi buruan berkumpul di Riyadh, Saudi Arabia, Boulevard City. Di mana tentu saja ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Best of 5 series terus-terusan. Ada 2 match per day untuk 3 hari ini. Ya, jadilah saksi sejarah juga ya. Bener. Siapa yang akan mendapatkan prize pool yang sangat besar ini di tahun 2025. Megah banget karena kita sudah saksikan MWI dan kebetulan tim Indonesia yang juaranya, dan hopefully dengan kedua tim Indonesia masih berada di sini, mudah-mudahan salah satu dari mereka bisa angkat piala. Iya, kita happy banget tentunya dengan hasil hari ini. Dan semoga keberuntungan kita masih akan berlanjut terus-terusan. Kalau ngebahas tentang MVP match, by Sony jatuh kepada Kairi dengan hero-hero assassinnya yang dikeluarin pada match ini. Ya, 2 kali Hayabusa, 1 kali dengan Lancelot ya Yes. berarti ya, yang terpakai juga tadi.